Yang terhormat Bapak Muhammad Rahmat selaku Ketua Grup WA Kaltim Bertilawah, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Ilham Yilmaz Nasir beserta seluruh anggota Grup Kaltim Bertilawah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat surga Kaltim Bertilawah yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir bersama di majelis tilawah ini di malam Jumat, yaitu di malam yang penuh berkah dalam acara peringatan 1 Muharram Tahun Baru Hijriah 1443, juga dirangkai dengan silaturahim. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama sepatah kata dari ketua grup kita, yaitu Bapak Muhammad Ahmad. Kemudian kedua adalah pembacaan surat Yasin bersama yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ilyas Nasir. Karena tadi mungkin saya lihat sudah banyak grup yang anggota kita yang menyetor ayat, jadi kita ganti dengan pembacaan surat Yasin. Yang ketiga adalah ceramah agama oleh Ustadz Haji Ilyas Nasir dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah dan silaturahim. Yang keempat adalah doa bersama. Baik, untuk acara pertama kami persilahkan kepada Ketua Grup Bapak Muhammad Rahmat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maulidia Hafid, terhormat Pak Riza, Inspektur Bro, terhormat guru kita Ustadz Ilyas Nasir, Pak Eko dari Wentang, Pak Haryadi, Bapak Ibu grup tilawah Kaltim Bertilawah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat iman. Itulah nikmat yang tinggi, yang paling tinggi, seperti itu kata Ustadz ya. Jadi saya kalau nanti kata Ustadz karena saya bukan Ustadz gitu ya Bapak Ibu sekalian. Salam dan salawat kita panjatkan, kita aturkan kehadirat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat, tabiin dan sampai kiamat nanti. Bapak, Ibu, grup tilawah Kaltim Bertilawah, alhamdulillah ini menurut saya ini suatu karunia yang luar biasa bahwa saya bisa mengkoordinir kegiatan ini, kegiatan yang mulia. Maksudnya kegiatan yang mulia, apalagi nanti di dalamnya akan dibicarakan, akan diajarkan oleh, kebetulan di grup kita juga ada guru kita Pak Ilyas Nasir, bahwa
saya lupa mungkin hadis ya Pak Ustadz, nanti dikoreksi, bahwa di satu kaum di situ ada majelis dan di situ membahas kitabullah dan hadis, maka disitulah juga malaikat berkerumun sambil mengiringi ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Jadi memang ini majelis mulia. Baik, sebelumnya saya flashback ke belakang bahwa ini memang saya seperti tadi ke Pak Ustadz cerita bahwa saya membentuk grup ini terinspirasi juga dengan teman-teman saya di Jawa Barat sana. Jadi saya ini di sini tujuannya bukan untuk belajar ngaji, belajar baca Quran, tapi kita berkumpul di grup ini adalah belajar istiqomah. Seperti itu. Jadi belajar istiqomah. Mungkin kalau belajar baca Quran, tajwid, ihsan, gitu ya, tahsin, mungkin Pak Ilyas gurunya itu alhamdulillah guru kita. Tapi kalau misalnya belajar istiqomah, jadi kita saling mengingatkan, alhamdulillah nih Pak Ustadz, kita sudah hatam ya satu kali ya, kita sudah hatam satu kali, walaupun kita berjauhan, tapi ya Masya Allah lah, satu karunia menurut saya itu. Jadi selagi bahwa kita mencoba istiqomah sampai kapan sih Pak? Kalau boleh, saya bilang, saya ngutip kata teman saya bahwa sampai kita tidak bisa lagi kumpul di grup ini, seperti itu. Saya mungkin saya juga ini bahwa grup ini bukan milik saya, gitu kan? Grup ini bukan milik saya, tapi milik kita semua, gitu. Dan saya pun berharap bahwa dari kita ada di grup tilawah ini, bahwa dari tadinya 1 hari 2 halaman menjadi 4 halaman. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam rangka mengembangkan lagi syiar dan amal lagi, bisa mengkloning atau mengcopy grup ini. Artinya Bapak Ibu membentuk lagi grup-grup di lingkungan, misalnya di grup keluarga, di grup RT dan lain-lain, seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah barokah. Ini memang yang pertama kali mendapat manfaat dari grup ini adalah saya. Kalau saya gitu Pak Ibu. Kenapa? Karena saya harus melayani grup itu. Saya harus update dan lain-lain. Enggak, saya tidak capek. Malah saya senang. Malah saya lihat jumlah harian kalau tambah 16 ke atas ya alhamdulillah. Saya sabar mengucap itu Pak Ustaz, alhamdulillah. Dan kalau misalnya ada 14, 15, ya saya alhamdulillah juga, alhamdulillahnya cuma kecil gitu kan, seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu ini dalam rangka mensyairkan Quran juga ya, mungkin tadi itu kita membentuk lagi grup-grup kecil di lingkungan masing-masing. Seperti itu. Kemudian juga saya pun tadi punya bahwa karena ini di Brau ini cukup banyak pesertanya, menurut saya usulkan mungkin kita agak dirutinkan gitu ya Pak Ustadz. Misalnya nanti ada pengajian khusus, mungkin kalau seminggu sekali agak repot. Mungkin sebulan sekali, nanti bulan apa kita, nanti Pak Ustadz, nanti temanya apa gitu ya, gimana Pak Ustadz gitu Pak Ustadz ya, nanti kita tema ini, alhamdulillah ini kita luar biasa nih. Saya pun sebetulnya antara malu dan senang nih ada Pak Ustadz di sini gitu kan. Senangnya ya alhamdulillah ya, mungkin beliau kan pemahaman agamanya pasti lebih dari saya. Terus malunya saya seperti apa gitu, saya nggak enak lah gitu. Ya alhamdulillah karena ini untuk sama-sama saya mengharapnya bahwa Pak Ustadz ini adalah menemani saya untuk dakwah, seperti itu.
di kelompok grup saya juga yang lain seperti itu, ada yang pemahaman agamanya lebih dari saya, maka saya ajak untuk menemani. Jadi itu kemudian juga terkait dengan mungkin sekarang ini momennya momen hijriah, semoga kita bisa masing-masing bisa hijrah dari yang kurang baik jadi yang baik tambah baik lagi. Tapi ini mungkin khusus untuk pemahaman agama gitu ya. Karena mungkin koreksi Pak Ustadz nanti, saya pun kata Pak Ustadz Al Hidayat atau siapa lagi, bahwa ciri-cirinya amal seorang itu diterima adalah dia makin banyak ragam amal yang dipraktekkan. Nah, saya mau alam bisawab seperti itu. Ya mudah-mudahan aja kita ini termasuk orang yang disebutkan Ustadz itu tadi, bahwa amal kita diterima karena apa? Karena kita makin banyak lagi amal-amalan yang kita kerjakan. Karena kita juga tidak tahu kapan kita akan setor amalan kita kan, artinya terakhir amal kita nanti seperti itu. Maka dari ini saya sebenarnya bukan ketua ya, saya admin dari grup ini. Admin dari grup tilawah ini. Mohon maaf ya bila mungkin ya di awal-awal terseok-seok kita, kemudian juga mungkin ada yang merasa mohon maaf, wah ini jadi ini nih apa sa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ketua grup kita Bapak Mama Rahmat, pembawa acara Ibu asisten 3, inspektur dan sebagainya, semua anggota grup yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, diberi umur. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita semua kesehatan dalam masa pandemi ini. Kemudian Allah juga memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam acara Zoom meeting hari ini. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelap gulitanya jahiliyah kepada terang benderangnya Islam. Tidak ada beda antara siang dengan malam karena semuanya sudah diatur dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tinggal menjalankan saja sesuatu yang sudah jelas, tidak ada keraguan padanya. Barang siapa meragukan satu ayat atau satu huruf saja di Al-Quran, maka kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang muslim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1443 Hijriah. Artinya apa? Bahwa jatah hidup kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun lagi. Di belakang itu umur kita hidup di dunia ini semakin tipis. Sekali lagi hidup kita semakin tipis. Bertambah hidup kita, kemudian jatah untuk kita tempati dunia ini semakin tipis. Dengan demikian maka apa yang sudah kita kerjakan untuk mengisi keberadaan kita di dunia yang fana ini? Dunia ini tidak lebih daripada jalan kita, sandiwara semata. Sama dengan sinetron. Kita lihat orang main sinetron itu memerankan sesuatu yang hanya sebentar. Pada ujungnya nanti dia akan kembali kepada kehidupannya. Sama dengan kita di dunia ini. Tidak lama. Kita melihat satu-satu bagaimana teman kita yang baru saja kita bersama-sama tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jatah hidupnya segitu. Tidak bisa kita sesali. Mereka meninggal karena jatahnya begitu. Mau kena COVID apapun, memang tidak.
jatahnya segitu. Kalau bukan karena COVID, mungkin karena yang lain. Hanya jalannya saja bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Pasti meninggalkan dunia. Tidak ada alasan kita untuk mengingkari bahwa dunia ini pasti kita tinggalkan. Lalu apa yang sudah kita kerjakan? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi kesempatan kepada kita, menyehatkan kita dan sebagainya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kita sudah tahu bahwa kita diciptakan ini untuk apa? Kita manusia ini diciptakan untuk apa? Apakah kita sudah tahu? Ternyata Allah menciptakan kita bukan apa-apa. Untuk sesungguhnya berbakti dan mengabdikan diri semata kepada Allah. Tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan. Aku tidak menciptakan. Wa ma itu dan tidak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata untuk berbakti dan mengabdikan diri semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwa ini tidak ada upaya atau aktivitas apapun yang kita lakukan kecuali semata untuk berbakti kepada Allah. Jadi tidak ada perkataan, napas, hati, perbuatan, semuanya adalah dalam rangka berbakti dan mengabdikan diri semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mendengar sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra Mi'raj, diperintahkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali sehari semalam, apakah ada kegiatan kita yang lain? Mungkin tidak ada, kecuali berbakti, mengabdikan diri semata kepada Allah. Sehari semalam yang 50 kali. Nah, semua ini sesungguhnya adalah konsep yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kita akan bekerja? Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita duga. Meskipun kita selalu sholat 50 kali sehari semalam misalnya. Allah telah menciptakan sesuatu yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Contoh misalnya, malaikat. Malaikat itu ada yang kerjaannya hanya sujud sepanjang hidupnya. Dan tidak ada pernah membantah. Ada malaikat yang kegiatannya hanya ruku saja sepanjang hidupnya. Ada malaikat yang hanya memikul arah saja yang dilakukannya tanpa ada bantahan sama sekali. Nah, sekarang Allah memerintahkan kita sholat tidak lagi 50 kali, tetapi hanya 5 kali. Nah, 5 kali sehari semalam sholat itu, terus sisanya untuk apa? Awalnya 50 menjadi 5 kali, lalu sisa waktu 5 kali itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, setelah kita sholat 5 kali sehari semalam, sisa waktunya untuk apa? Tetap untuk ibadah. Tetap untuk ibadah. Caranya bagaimana? Nah, ini yang mungkin penyampaian hari ini sebetulnya itu menasihati diri saya dan keluarga. Mungkin juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita akan semuanya akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya semua kegiatan kita dinyatakan sebagai ibadah? Niatkan seluruh aktivitas hidup kita untuk ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, maka pasti bernilai ibadah. Tetapi kalau tidak diniatkan untuk ibadah, maka nilainya kosong, tidak ada artinya. Apa arti? Artinya tidak ada pahalanya, sia-sia. Sebaik apapun amal kita, kalau tidak diniatkan untuk ibadah, maka nilainya kosong. Nilainya kosong. Oleh karena itu harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Ada
amal kebaikan kita diniatkan untuk ibadah, maka ibadah itu akan kita dapatkan pahalanya. Ada juga orang yang menjalankan perintah agama tapi niatnya bukan untuk beribadah, maka tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi sampai tidak niatnya sampai. Kalau ada orang yang sholat ke masjid, niatnya untuk dipuji orang, maka pujian itu akan didapatkannya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan satu biji pun pahala. Kalau saya berbicara, saya ingin misalnya diketahui bahwa saya pintar agama, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Nilainya sangat rendah. Nah, kalau nilai saya sesuai dengan niatnya, maka niat itu akan dia dapatkan. Kalau pujian orang diniatkan, maka pujian itu akan didapatkannya, tetapi dia tidak akan sama sekali mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sudahkah kita berniat dengan segala aktivitas kita yang dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, mari kita niatkan. Kalau belum, mari kita niatkan bersama bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka beribadah, kita masuk di dalam grup Kaltim Bertilawah, niatkan untuk ibadah. Kalau tidak diniatkan untuk ibadah, kosong sama sekali. Kosong sama sekali, ruginya luar biasa. Kita bekerja, datang ke kantor, mau tidur misalnya, mau tidur sebentar lagi kita akan tidur. Niatkan untuk ibadah. Maka sepanjang tidur kita dapatkan pahala. Tetapi kalau kita tidak niatkan apa-apa, maka tidak dapat apa-apa. Besok kita kerja, sebelum kita kerja kita mandi. Kita niatkan mandi untuk ibadah. Kemudian kita sholat misalnya. Misalnya ada yang sholat malam misalnya. Niatkan untuk ibadah. Kalau tidak diniatkan untuk ibadah pada Allah, niatnya untuk mendapatkan sesuatu yang lain, maka yang lain itu didapatkannya, tetapi dia tidak sama sekali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kosong nanti di akhirat. Nah, kalau belum kita niatkan, kalau sudah bagaimana caranya? Rasa-rasanya kita niat dalam hati, seringkali kita lupa. Kita anggap biasa saja semua aktivitas kita. Maka tidak ada dalam hati kita niat itu. Oleh karena itu, lebih baik kita ucapkan niat kita itu. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Datang keluar, niatkan, ngomong, biar didengar oleh anak istri kita. Saya turun ke kantor hari ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Saya jalan naik mobil saya hari ini, saya niatkan untuk ibadah. Maka pekerjaan di dalam mobil tidak akan mendapatkan gangguan. Tetapi seringkali kita tidak punya niat itu. Kita ungkapkan, turun dari rumah, niat untuk ibadah. Naik mobil, niatkan untuk ibadah. Turun dari mobil, niatkan untuk ibadah. Masuk kantor, niatkan untuk ibadah. Bekerja, menulis, dan sebagainya, niatkan untuk ibadah. Kalau sudah demikian, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Lancar semuanya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah, setelah kita berniat, maka selalulah berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun. Kepada diri sendiri, kepada orang lain, tanpa memandang latar belakang agama atau sukunya, rasnya, bahasanya, dan sebagainya. Bahkan kepada binatang ataupun makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita berbuat baik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik dengan niat ibadah ataupun tidak akan berbuat baik dengan niat ibadah ataupun tidak untuk berniat ibadah,
pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kebaikan yang kita kerjakan diniatkan untuk ibadah ataupun tidak diniatkan untuk ibadah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sama. Tetapi hanya kebaikan yang diniatkan untuk ibadah yang akan dibalas dengan pahala di akhirat. Kalau tidak, maka dia dapatkan kebaikan di dunia saja. Misalnya orang beragama lain, dia melakukan kebaikan, tapi tidak diniatkan untuk ibadah, maka dia akan dapatkan balasannya. Kebaikan, sekali lagi, kebaikan yang tidak diniatkan untuk ibadah, maka hanya akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia saja. Dia memberi orang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Lebih daripada kebaikan yang dia lakukan. Hanya saja dia hanya dapatkan di dunia. Pertanyaan berikutnya, untuk siapa kita berbuat baik? Untuk siapa kita berbuat baik? Apakah untuk saya berbuat baik? Kebaikan saya apakah nanti didapatkan oleh Pak Ustadz Mamat Rahmat? Atau Pak Ustadz Reza? Atau Ustazah Maulidiyah? Tidak. Apakah kebaikan yang kita kerjakan itu nanti akan didapatkan, akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Allah tidak butuh kebaikan manusia. Allah tidak butuh kebaikan dari ciptaan seluruhnya. Andaikan seluruh makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, jin, batu, air, hewan, malaikat dan sebagainya, semuanya membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah turun derajatnya? Tidak akan. Allah tidak akan pernah turun derajatnya apapun yang terjadi. Demikian juga sebaliknya. Seandainya manusia seluruhnya, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, air, batu, emas, perak dan sebagainya, semuanya beribadah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah. Apakah Allah bertambah kemuliaannya? Tidak. Apa artinya? Bahwa Allah tidak butuh kepada manusia. Lalu untuk siapa kita berbuat baik? Kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepadanya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu pasti akan kembali menimpanya. Sekali lagi, in ahsantum ahsantum. Ini perlu, ini bukan perkataan saya tapi perkataan Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuat baik, barang siapa berbuat baik maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya. Wa in asa'atum falaha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan maka keburukan pasti akan kembali menimpanya. Ini berarti bahwa kalau kita ingin bahagia dan senang dunia akhirat maka kita dituntut untuk selalu berbuat baik dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kembali kepada kita, artinya kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka pada saat itu kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan ini juga berarti bahwa memberi sama dengan menerima. Pada saat kita kelihatannya memberi sesuatu kepada orang lain dengan niat ibadah, maka pada saat itu kita sedang memberi diri kita sendiri. Memberi kebaikan, maka kebaikan akan kita dapatkan. Kebaikannya jauh lebih besar daripada pemberian kita. Kalau kita memberikan keburukan, maka keburukan itu sama akan kita dapatkan juga. Oleh karena itu, niatkanlah seluruhnya untuk kebaikan dan jangan pernah sama sekali berpikir untuk berbuat buruk kepada siapapun. Karena semuanya pasti akan kembali kepada kita. Niat baik sudah mendapatkan kebaikan. Niat baik, baru niat saja sudah mendapatkan kebaikan. Meskipun kita belum mengerjakannya. Tetapi niat buruk tidak akan mendapatkan dosa sampai keburukan itu kita lakukan.
kebaikan yang kita niatkan kemudian kita kerjakan, maka pahalanya akan kita dapatkan 10 sampai 700 kali. Kalau terlalu lama, tolong ditegur Pak Ustadz. Kalau terlalu lama bisa langsung dipotong. Asik, Pak. Ya, ada apa perlu dilanjut ini? Lanjut. Lanjut. Oke, kalau mau dilanjut silakan. Ya Pak, lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjut. Kebaikan untuk Siraman rohani Pak, siraman rohani lama nggak disiram. kebaikan untuk kita. Jadi tadi kita sampaikan, kita sudah paham mungkin bahwa niat baru niat saja kita dapat kebaikan. Kalau kita kerjakan niat itu, maka kita akan dapatkan balasan 10 sampai 700 kali. Inilah yang membuat Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad. Kenapa? Pada zaman Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, kalau niat belum dikerjakan, belum dapat pahalanya. Dan kalau dibalas, kalau sudah dikerjakan, balasannya sama dengan kebaikannya. Tetapi pada umat Muhammad niatnya satu kebaikan. Setelah dikerjakan, dia akan dapatkan 10 sampai 700 kali kebaikan. Kemudian pada zaman Nabi Adam pernah melihat dalam semedinya, ya Allah, aku melihat ada sebuah umat yang engkau berikan syafaat di akhirat nanti. Syafaat apa? Syafaat terhadap sesamanya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya saya anggap satu komunitas. Katakanlah kita 26 orang, meskipun yang hadir ini hanya 16 orang. Kita 26 orang. Syafaat ini dalam bentuk apa? Misalnya, dari 26 orang ini, salah satu di antaranya masuk surga. Katakanlah saya misalnya masuk surga, amin. Amin. Kemudian setelah saya masuk surga, saya mencari mana teman-teman saya 26 orang kemarin yang selalu mengaji, yang selalu setor. Mana mereka? Saya cari di dalam surga itu ada sebagian, tapi sebagian yang lain tidak ada. Nah, kalau di akhirat itu, kalau di surga tidak ada, pasti di neraka. Nah, orang yang tidak ada dalam surga itu akan saya cari, karena itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari. Saya carilah, kemudian saya dapatkan di neraka, kemudian Allah memberikan kebebasan kepada saya untuk mengangkat orang yang ada dalam neraka itu masuk dalam surga semuanya. Inilah pentingnya grup seperti ini. Inilah pentingnya grup seperti ini. Akan saling mencari nanti. Akan saling mencari. Mana ini? Mana teman saya? Mana teman saya? Kenapa dia tidak di surga padahal dia sama-sama mengaji dengan saya? Ini yang paling penting. Sehingga Nabi Musa pun ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad ini. Jangan berbuat buruk kepada siapapun. Meskipun kalau berbuat buruk, meskipun niatnya baik, maka dia tidak dapatkan apa-apa kecuali keburukan yang dia lakukan. Yang kedua, yang terakhir ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada Allah. Sekarang yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diuji. Jadi hidup ini ujian semua. Tidak ada yang lolos dari ujian. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menjadikan mati ini, Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Baik dan banyak lebih bagus. Artinya apa? Artinya tidak ada aktivitas manusia yang tidak dalam bentuk ujian. Semuanya ujian. Nah, ujian ini harus kita hadapi.
Jangan sampai kita berdoa, ya Allah jauhkanlah hamba dari ujian. Bagaimana bisa naik peringkatnya kalau tidak diuji? Ujian itu harus kita hadapi dan harus kita luluskan. Kalau tidak, kita seperti begini, begitu aja. Ujian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Tidak ada kelulusan tanpa ujian. Tidak ada gelar sarjana tanpa ujian. Tidak ada derajat muslim, mukmin, taqwallah, mukhlisin tanpa ujian. Pentingkah ujian? Sangat penting. Sangat penting. Bahannya apa? Bahan ujiannya banyak. Kita bisa lihat bagaimana orang diuji dengan istrinya. Kita bisa lihat bagaimana orang diuji dengan suaminya. Kita lihat bagaimana orang diuji dengan anak-anaknya. Orang diuji dengan jabatannya, diuji dengan hartanya, diuji dengan status sosialnya, diuji dengan ilmunya sekalian. Diuji semua. Lulus enggak kita? Biasanya kita itu lebih susah lulus. Lebih susah lulusnya kalau kita diberikan kebaikan. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Sombong enggak dengan ilmunya. Dia hebat, merasa hebat, kemudian yang lainnya salah semua. Yang lainnya bodoh semua. Yang lainnya kecil semua. Semuanya di bawahnya dia. Nah, ini ujian ilmu. Hati-hati dengan orang berilmu. Hati-hati orang dengan orang yang kaya dan sebagainya. Kaya diberikan kepada orang lain atau tidak. Atau dimakan semua. Padahal 2,5% dari miliknya itu adalah untuk orang lain. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. 2,5%-nya itu kasihkan ke orang lain. Usahakan sedapat mungkin setiap bulan terdapat. Keluarkan dulu. Jangan belanjakan dulu. Sekali lagi, setiap penghasilan, kalau bisa kita dapatkan 100.000, 2,5% keluarkan aja dulu meskipun belum sampai nisabnya. Gaji kita keluarkan per bulannya. Jangan dibelanjakan dulu. Kalau kita belanjakan dulu uang kita, maka tidak cukup. Pasti selalu tidak cukup. Tapi kalau kita keluarkan duluan, pasti akan cukup. Kalau tidak percaya, maka coba. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang luar biasa. Akan diganti. Saya ingin cerita satu hal terkait dengan yang saya sampaikan barusan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang paling kaya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Madinah diserang oleh penyakit kurma, sehingga kurma hasilnya busuk semua. Karena busuk semua, semuanya menjadi khawatir, rugi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk itu dengan harga kurma dengan kualitas tinggi. Sudah dikumpulkan. Ini niatnya mengeluarkan uangnya, menghabiskan uangnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian turun penyakit yang menimpa orang Madinah yang tidak bisa sembuh kecuali makan kurma busuk. Bayangkan bagaimana itu kurma busuk yang tidak dipakai kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali makan kurma busuk. Apa yang terjadi? Harga kualitas tinggi menjadi harga kurma kualitas obat. Bagaimana tingginya itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Penting enggak ujian? Satu lagi cerita sebagai akhir penyampaian saya malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah semua kita ini sudah menikah dan mungkin sudah punya anak dan sebagainya. Nah, yang saya ceritakan ini adalah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Sepasang suami istri yang sangat harmonis hidupnya, cantik, ganteng, saling menyayangi. Suatu waktu suami pergi bekerja, kemudian pulang tengah malam.
pada saat dia pulang tengah malam itu dalam keadaan capek. Karena capek dia berbaring, tapi istrinya menunggu di rumah. Setelah sampai di rumah mungkin dipijit-pijit oleh istrinya. Kemudian suaminya meminta, wahai istriku yang cantik, yang baik, yang membahagiakan, menjadi penerang di rumah dan sebagainya, buatkanlah saya minuman hangat, saya capek, saya mau istirahat. Kemudian istrinya keluar dari kamar membuatkan minuman untuk suaminya. Dibikinkanlah minuman panas, mungkin teh gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah dibuatkan, dibawa ke dalam kamar suaminya yang sedang beristirahat. Ternyata suaminya sedang tidur, sudah tertidur kecapean. Kemudian istrinya ini dengan setianya menunggu suaminya sampai bangun. Tetapi tidak bangun-bangun suaminya ini. Sampai air yang disiapkan ini dingin kembali. Setelah dingin kembali, akhirnya istrinya ini tidak enak sama suaminya. Akhirnya dia kembali ke dapur, memanaskan air ini sehingga panas lagi. Dibawa lagi ke kamar suaminya. Suaminya masih dalam keadaan tidur. Mungkin saking capeknya, istrinya mengatakan, wahai suamiku, kau kenapa kamu capek sekali hari ini? Kasihan, saya tidak berani saya bangunkan kamu. Akhirnya ditunggu, tidak bangun-bangun suaminya sampai dingin lagi minuman ini. Kembali lagi ke dapur, dipanaskan sampai kembali lagi. Akhirnya tidak bangun-bangun sampai menjelang subuh baru bangun. Setelah bangun, dia melihat istrinya dengan setia menunggu dan meminum minuman yang diberikan oleh istrinya. Setelah itu dia memuji istrinya, mungkin sambil dicium, dipeluk dan sebagainya. Wahai istriku, kamu baik sekali, tidak ada yang lebih baik daripada kamu. Oleh karena itu saya meminta kepada kamu malam ini menyampaikan satu permintaan. Apa permintaanmu? Sampaikanlah pada saya. Kemudian apa yang dilakukan oleh istrinya? Apa disampaikan istrinya? Wahai suamiku, ceraikan aku. Istrinya meminta cerai, padahal dia sangat sayang sama suaminya. Suaminya sangat sedih dan terperanjat mendengar permintaan istrinya menceraikannya. Kemudian terperanjat, kemudian dia bilang, kenapa kamu minta? Saya minta satu itu saja, saya tidak minta yang lain. Akhirnya apa? Suaminya dengan berat hati memenuhi permintaan itu karena janjinya. Akhirnya diceraikanlah istrinya, ditalak satu. Kemudian dia kumpulkan pakaiannya, dimasukkan dalam tas atau mungkin dalam buntalan. Turunlah dia mau pergi. Jatuh di tangga. Setelah jatuh di tangga, naik lagi, diobati oleh istrinya. Cukup parah sakitnya. Kemudian diobati lagi ini sama istrinya. Kemudian setelah selesai diobati, duduk lagi. Wahai suamiku, wahai fulan, katakanlah, wahai fulan, rujuk aku, bilang istrinya, rujuk aku. Suaminya terperanjat dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kaget, kenapa kok minta? Baru selesai dia minta cerai, sekarang kok minta rujuk? Apa yang dikatakan istrinya? Inilah ujiannya. Selama ini wahai suamiku, saya tidak pernah lihat kamu susah sedikit pun. Saya tidak pernah melihat kamu sakit sedikit pun. Sekarang kamu jatuh di tangga dan kamu sakit. Itulah ujiannya. Dan saya mau suami yang sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian kecil. Jatuh di tangga itu ujian kecil. Tapi cukup bagi istrinya ini untuk kembali rujuk dengan suaminya. Luar biasa. Inilah pentingnya ujian. Jadi sekali lagi, ujian itu bukan untuk kita hindari, tetapi kita hadapi sehingga kita akan mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi daripada sekarang. Dalam kondisi pandemi begini, ujiannya banyak.
Yang kedua, kita harus lebih baik lagi di tahun 1443 Hijriah ini, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini jauh daripada, karena saya tahu anggota ini ilmunya jauh lebih besar, lebih banyak daripada saya. Saya sekedar karena diminta ya sampaikan gitu. Kalau membaca Quran saya mungkin iya, karena saya pernah belajar. Ya, mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang beriman, bertakwa, dan nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca doa Pak Ustadz. Ya, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li zawjina wa li auladina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirana allati ilayha ma'aduna wa ajil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa' 'anna al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was su'uf wal mutalifata was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha khassahum bil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Intisarinya adalah kita diciptakan Allah untuk berbakti dan kita diciptakan Allah untuk diuji. Untuk itu niatkan seluruh hidup kita untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat, dan berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apapun. Mungkin itu intisari tausiah Pak Ustadz pada malam hari ini. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz, kepada Pak Mamat, juga kepada seluruh anggota yang mengikuti majelis ini dari Berau, dari Bontang, dari Samarinda. Kita dipersatukan dalam satu majelis. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga silaturahim ini selalu kita ikuti dengan kegiatan tilawah ini, tetap kita laksanakan sampai akhir hayat kita nanti, dan Al-Quran selalu bersama kita dan menjadi teman kita insya Allah di alam kubur nanti. Dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis ini juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan majelis ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Bu Dia, terima kasih teman-teman Pak semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki ada umur panjang lagi, kita ada momen lagi, kita adakan lagi acara ini lagi. Kemudian juga saya titip pesan, jika memang ada teman atau jadi lingkungan PNS yang ingin bergabung atau diajak, silakan, ini tidak ada limitasi, tidak ada batasan. Baikkan. Demikian untuk bergabung di grup ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Galuh, Bu Lindri, ya, Pak Irwan, Pak Siga, Sama-sama. Pak Sukari, Pak Eko, Pak Yayos, Bu Jaria, Neneng, Bu Ista, Pak Riza. Iya Pak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita bisa ada ceramah seperti ini lagi Pak Ilyas. Mudah-mudahan bisa setiap bulan. Bagusnya diagendakan Bu setiap bulan Bu sekali. Ya, siap. Misalnya minggu ketiga atau minggu keempat. Bisa. Iya, baik. Iya. Bagus. Nanti pun bisa di-share juga, misalnya teman-teman di Brau mau ada ikut ini, maksudnya ikut ceramah ini, silakan gitu kan. Oh Bisa, iya. bisa Pak. Enggak, bisa Pak. Kita bagi ke Iya. ya. Jadi Bontang pun begini Pak Eko. Nanti kita. Ya baik Pak Mamat. Terima kasih semuanya. Karena sudah larut kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin.